Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Min kitab Khulasatil Kalam Syarh Nazmi Aqidatil Awam lil muallifil 'allamah Sayyidi al-Imam Ahmad al-Marzuqi al-Maliki al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu. ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين. كتبه الدكتور هشام الكامل حامد موسى الشافعي الأزهري حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. فالله موجود, dan Allah Subhanahu wa taala Maha ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha ada. Qadimun, ya, yang ada tanpa permulaan. Kewujudan atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala sifatnya qadim, yang memang ada tanpa diadakan dan tanpa permulaan. Tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau kita dan seluruh makhluk, ya memang kita ada juga. Tapi keadaan atau keberadaan kita diawali dengan ketidakadaan. Pada awalnya kan kita tidak ada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada. Dan keberadaan kita ini merupakan hasil dari, ya, kreativitas Allah. Kasih mati saya kipas itu. Gitu ya. Fallahu mawjudun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha ada. Qadimun baqi, yang ada tanpa permulaan dan tanpa diadakan. Baqi, yang senantiasa kekal. Sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala kekal. Kalau kita tidak, ya Allah, kita senantiasa berubah dan akan binasa, akan meninggal, kembali ke asal muasal kita, yaitu tanah. Dan ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apapun yang pernah kita lakukan di dunia ini, baik yang kita sengaja, demikian juga yang tidak kita sengaja. Jadi
ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pertanggungjawabkan itu bukan hanya sebatas apa yang kita lakukan dengan kesadaran diri kita. Tidak. Ya. Semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita atau kalian sedang tidur lalu mengigau kan? Biasanya kita mengigau ya. Igauan kita itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya, tidak ada satupun kata yang diucapkan oleh manusia baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, di antaranya yang mengigau. Ya, illa kecuali ladaihi raqibun atid. Ya, akan dicatat oleh dua malaikat. Ya, kalau misalnya mengigau lalu kemudian dia mengatakan mau makan mangga misalnya, mengigau tuh dicatat mau makan mangga. Nah, atau misalnya, oh enaknya, misalnya dicatat, oh enaknya oleh malaikat. Di akhirat nanti kita akan ditanya, apa maksudmu mengatakan enaknya? Ya, mangga apa yang kamu maksud? Semuanya akan ditanya. Makanya kita diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak diam agar kita selamat dan aman dari pertanyaan-pertanyaan ya, yang sangat memberatkan. Perkumpulan kita pada malam hari ini di tempat ini dalam acara yang sedang kita lakukan saat ini, ya nanti di akhirat seperti ini juga pertanyaannya. Ya, kita sedang di-syuting oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Ya. Berarti kan kita artis-artis ya. Ya. Yang tanpa melalui apa? Audisi. Ya, lahir langsung jadi artis. Ya, kameramennya siapa? Para malaikat. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, yang malaikat senantiasa mengawasi kita. Jangan kita pernah berpikir, oh kalau saya melakukan sesuatu ya di tengah gelapnya malam, mungkin malaikat nggak bisa lihat. Oh jangan sampai berpikir seperti itu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena kamera yang dimiliki oleh para malaikat itu bukanlah kamera abal-abal seperti kamera kita. Kita kan kebanyakan kamera abal-abal ya. Ya. Dikit-dikit baterainya habis, harus dicas. Kalau nggak ada cahaya, nggak bisa ngambil gambar, nggak bisa ngambil foto, nggak bisa bikin video kan. Tapi kalau kameranya para malaikat itu ya tidak perlu cahaya untuk mendeteksi ya satu objek, dan juga tidak perlu menggunakan apa namanya ini handset kan, nggak perlu untuk mendengarkan ya suara yang agak apa ya samar-samar begitu, nggak perlu. Itulah kehebatan ya para malaikat. Ya, malaikat nggak perlu dan tidak butuh cahaya untuk mendeteksi objek. Karena apa? Malaikat itu sendiri adalah cahaya. Ya kan? Khuliqatil malaikatu min nur. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi aktivitas apapun yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat dan akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang suka balle-balle atau balle-balle? Apa itu? Nah, bohong-bohong. Aduh. Ya. Sudah sholat? Sudah mi. Padahal belum pi sholat. Oh dicatat. Ya, sudah baca Quran murojaah? Sudah, padahal belum, dicatat. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang senantiasa diawasi dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Makanya di dalam Islam kita diajarkan untuk senantiasa apa? Bermuraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah berani untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Akan tetapi ketika sifat muraqabah itu telah lenyap dari diri kita, maka pada saat itulah manusia akan senantiasa merasa tidak diawasi,
padahal diawasi, dan berani untuk melakukan hal-hal yang pada akhirnya akan menyebabkan dirinya menderita dunia dan akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kewujudan Allah Subhanahu wa taala adalah kewujudan yang abadi. Kalau kewujudan kita adalah kewujudan yang tidak abadi, ya, yang istilah kata para ulama distilahkan dengan mumkinul wujud, ya. Kewujudan yang semu. Ya. Jadi salah satu sifat nafsiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atau sifat nafsiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat wujud. Mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak sama dengan makhluknya secara mutlak. Ya, atau menyelisihi. Kalau bahasa Melayunya menyelisihi, maksudnya tidak sama dengan makhluknya. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah itu punya mata tapi matanya enggak sama dengan manusia, nah, sudah keluar dari ya prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Karena ketika seseorang mengatakan Allah punya mata, berarti kan sudah menyerupakan Allah dengan makhluk kan, karena hanya makhluk yang punya mata. Lalu kemudian dia mencoba untuk menafikan, untuk meniadakan dengan mengatakan tapi tidak sama dengan mata manusia. Berarti kan secara logika yang melintas dalam pikiran kita sama dengan makhluk lain ketika tidak sama dengan mata manusia. Paham nggak? Coba kalian berpikir dengan baik. Ada orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki mata atau memiliki tangan, tapi tangannya nggak sama dengan tangan manusia. Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Allah punya tangan. Na'udzubillah. Ini contoh ya, contoh kasus. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Biyadihil mulk, di tangannya ada kerajaan, kekuasaan begitu kan. Lalu kemudian dia mengatakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, tidak sama dengan tangan manusia. Berarti kan yang terlintas dalam pikiran kita mungkin sama dengan tangan malaikat mungkin. Atau sama dengan tangan jin misalnya. Na'udzubillah. Ya. Seseorang mengatakan bahwa Allah punya tangan, itu sebenarnya sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena yang punya tangan itu hanya makhluk. Paham ya? Dan itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun. Ya, tidak serupa dengan apapun. Wa kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik, kata para ulama. Apapun yang melintas dalam hati dan pikiranmu tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak sama dengan apa yang terlintas dalam pikiran dan benakmu. Paham ya? Dan syaitan senantiasa akan menggoda ya, manusia yang tauhidnya lemah untuk menggambarkan dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala baik secara sadar ataupun tidak dalam pikirannya. Ya. Syaitan akan senantiasa menggoda. Sedang sholat Allahu Akbar, lalu syaitan akan datang menggoda. Kamu menyembah siapa? Allah. Allah itu siapa? Lalu kita menjawab, Allah itu adalah Tuhanku. Ya, rupanya seperti apa? Loh, kalau kita nggak belajar tauhid bagaimana? Akan liar pikiran itu, mencoba untuk menerawang, untuk berimajinasi. Iya ya, betul juga pertanyaannya ini, kira-kira Allah itu seperti apa ya? Ya. Na'udzubillah, itu jebakan syaitan, bukan jebakan Batman ya, itu jebakan syaitan. Nah, kita sebagai santri dan santriwati yang belajar ilmu tauhid dengan sangat gampang menepis pertanyaan itu dengan mengatakan apa? Allah tidak serupa dengan makhluknya. Fa kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Karena segala apapun yang melintas dalam hati dan benakmu serta pikiranmu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Tidak sama dengan itu, tidak serupa dengan itu.
Tapi kalau orang yang tidak pernah belajar tauhid, tidak pernah mengkaji dalil-dalilnya, ya sangat mudah untuk terjebak dengan tipuan-tipuan setan dan nafsu. Sehingga mungkin dia akan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dan itu sangat berbahaya. Ya, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dan tidak sama dengan makhluknya, siapapun makhluk itu. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada bisikan, misalnya ada godaan, ya, bertanya Allah itu seperti apa? Ya, panjang, pendek, tinggi, ya, rendah, apa gimana ya? Besar, kecil, matanya gimana? Langsung kita tepis. Allah tidak serupa dengan itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Harus tertanam dalam jiwa kita. Jangan malah ya, pikiran kita liar, betul ya, menerawang ke sana kemari, membayangkan. Nauzubillah. Paham ya? Paham enggak itu? Oke. Mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Allah Subhanahu wa taala tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya secara mutlak. Baik ya, dalam bentuk rupa, demikian juga dalam bentuk sifat. Oke? Ya. Kita tadi telah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai bentuk dan rupa seperti makhluk. Makhluk apapun namanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat seperti sifat makhluk. Kalau seandainya makhluk memiliki sifat mulia, sifat yang baik, maka yakinlah bahwa sebenarnya sifat itu bukan sifat makhluk. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mustahil sesuatu yang tidak ada mempunyai sifat. Paham nggak? Kita kan pada awalnya nggak ada kan? Berarti kan kita tidak mempunyai sifat, karena sesuatu yang mempunyai sifat adalah sesuatu yang mempunyai kewujudan. Adapun kita pada awalnya memang kita tidak ada. Tergambar nggak dalam pikiran kalian? Pada awalnya kita tidak ada, tidak wujud. Berarti sangat mustahil ya, sifat itu melekat kepada sesuatu yang tidak ada. Contoh misalnya, sifat warna. Warna ya. Warna itu kan pada awalnya sifat. Ya kan? Warna itu bisa kelihatan ketika dia melekat pada sesuatu kan? Ya, warna itu bisa melekat ketika bisa terlihat ketika dia melekat pada sesuatu. Atau seperti inilah, ya, logika yang paling gampang. Menjahit. Apa yang kita jahit? Apa yang kita jahit? Ya, bisa kain, bisa sepatu, bisa songkok misalnya, topi, dan lain sebagainya kan? Ya. Tapi kalau sesuatu yang dijahit tidak ada, bisa nggak kita menjahit? Nggak ada, nggak bisa. Demikian juga manusia yang tidak ada mustahil memiliki sifat, apatah lagi sifat kemuliaan. Jadi pada hakikatnya seluruh sifat mulia, kalau seandainya kita memiliki sifat itu terlihat atau tersemat pada seseorang, pada hakikatnya itu bukan sifat orang tersebut, melainkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dimanifestasikan, yang diperlihatkan, ya, yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Itu kita harus yakini. Agar kita tidak sombong ketika kita melakukan suatu kebaikan. Contoh misalnya, ada orang yang memberikan hadiah kepada orang lain, ya, 10.000 rupiah misalnya. Lalu kemudian dia merasa baik. Kita merasa baik setelah melakukan kebaikan itu sebagai tanda yang paling konkret bahwa kita tidak baik. Paham ya? Ya. Karena kita merampas sifat kebaikan yang bukan milik kita dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mempunyai sifat baik. Makanya kita diajarkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melakukan kebaikan,
maka segeralah mengembalikan sifat baik itu kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kita sematkan pada diri kita. Apatah lagi kita menganggap bahwa kitalah yang paling baik. Na'udzubillah. Harus diingat ya. Orang yang baik adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan tanpa pernah menganggap bahwa dirinya telah berbuat baik. Itu orang yang baik pada hakikatnya. Tapi kalau ada orang yang melakukan kebaikan lalu mengatakan bahwa saya adalah orang baik dan lebih baik dibandingkan yang lain, na'udzubillah. Berarti dia telah merampas sifat yang tidak dimilikinya ya, dari sang pemilik asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan pada hakikatnya itu bukan milik kita, akan tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menggerakkan tubuh kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah yang mengilhamkan nilai-nilai kebaikan ke dalam diri kita sehingga kita melakukan kebaikan. Sebagai hamba yang baik, hamba yang tahu diri, maka kita diwajibkan untuk segera mengembalikan seluruh kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu adalah at-tadarru'. Ya, at-tadarru' wal khudu'. Merasa hina, merasa apa ya? Ya, apa lagi selain hina? Merasa hina, merasa jahil, merasa bodoh, merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada zahirnya kita mempunyai kekuatan, walaupun pada zahirnya kita mempunyai ilmu, tetapi pada hakikatnya ilmu itu bukan milik kita. Ilmu itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimanifestasikan, yang ditajallikan, ya, yang dipinjamkan, diamanahkan kepada kita. Jadi ujian itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada orang-orang yang memiliki harta semata-mata. Tidak. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan harta benda, ada yang diuji dengan ilmu. Ilmu itu ujian. Ya, kayak sekarang ini. Ya, ketika saya menyampaikan ilmu misalnya, lalu saya mengatakan bahwa ilmu itu adalah milik saya dan saya merasa diri alim, maka berarti saya telah merampas satu sifat yang bukan milik saya dari Allah Subhanahu wa taala dan dikira sebagai apa? Dikira sebagai dosa besar. Ya. Jadi orang yang tidak pernah belajar adab dan akhlak, ya, serta tauhid, maka ya, dia akan senantiasa terjebak dalam lumpur dosa, baik ketika dia sedang melakukan kebaikan, demikian juga ketika dia sedang melakukan keburukan. Paham nggak itu? Jadi jangan pernah merasa bangga ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan. Kita dituntut untuk bersyukur, bukan untuk berbangga. Pernah enggak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tafakharu bi a'malikumus shalihah," misalnya. Wahai manusia, berbanggalah kalian dengan amal soleh kamu. Enggak ada. Enggak pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Malah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apa? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita diperintahkan untuk bersyukur, bukan untuk berbangga. Apatah lagi menganggap diri lebih baik dibandingkan orang lain, mentang-mentang kita telah melakukan kebaikan. Seperti ini. Ada orang yang melakukan kebaikan. Yang kedua ada orang yang melakukan keburukan. Ada dua orang ya, kita ingin membuat perbandingan. Ada dua orang. Orang yang pertama melakukan kebaikan dan orang yang kedua melakukan keburukan. Secara zahir, secara kasat mata, orang yang baik yang mana? Yang baik yang mana? Yang pertama, karena secara zahir dia melakukan kebaikan. Dan yang buruk adalah orang yang melakukan maksiat, kan? Betul nggak? Secara zahir. Tetapi apakah secara hakikat seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu.
Tergantung orangnya. Kalau misalnya ada orang yang melakukan kebaikan, lalu kemudian dia berbangga dengan kebaikan itu, apatah lagi dia merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Lalu kemudian yang kedua tadi, walaupun dia melakukan dosa, tetapi dia segera kembali kepada Allah dengan cara bertobat dan memohon ampun dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya orang atau hamba yang baik dari kedua hamba tadi itu adalah orang yang kedua. Walaupun pada zahirnya dia melakukan maksiat, tapi dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa hina di hadapan Allah. Adapun yang tadi, walaupun pada zahirnya dia melakukan kebaikan, akan tetapi karena dia sombong, merasa diri bangga, merasa diri lebih baik dan lebih sempurna, lebih soleh dibandingkan orang lain, maka pada hakikatnya dia sedang jatuh. Dia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menyaksikan atau melihat seseorang yang melakukan dosa, jangan sampai kita merasa lebih suci, lebih baik dibandingkan orang yang melakukan dosa itu. Paham ya? Ketika orang melakukan dosa, kita diperintahkan untuk melakukan apa? Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita? Apakah kita diperintahkan untuk menjustis, untuk menilai, apatah lagi membanding-bandingkan? Tidak. Yang diperintahkan oleh agama kita adalah untuk apa? Ya, memberikan nasihat tanpa pernah merasa bahwa kita ini lebih baik dibandingkan orang yang diberikan nasihat. Paham ya? Hati-hati memberikan nasihat. Memberikan nasihat itu baik, tapi kalau kita tidak paham caranya, bisa jadi memberikan nasihat itu malah menjadi bumerang yang mencelakakan diri kita. Paham gak itu? Banat paham gak? Maka hati-hati. Oleh sebab itu, sebelum menjadi seorang da'i, seseorang harus melengkapi dan mengisi dirinya dengan ilmu, amal dan akhlak. Agar ketika dia menjadi da'i, dia tidak bertindak seperti Tuhan-Tuhan yang apa? Menghukumi kepada orang lain. Kamu masuk neraka, kamu gak bisa masuk surga, bla bla bla. Gak boleh seperti itu. Surga itu milik Allah, bukan milik kita. Neraka pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang berhak memasukkan ke dalam surga siapapun yang dikehendaki. Demikian juga ke dalam neraka. Jadi kita sebagai manusia hanya bertugas untuk saling menasehati, saling membimbing, tanpa perlu menganggap diri kita lebih baik dibandingkan orang lain. Gitu ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Watawasau bil haqqi watawasau bil marhamah. Kan banyak ayat yang memerintahkan kita untuk saling menasihati, bukan saling menghukumi kan? Ada enggak ayat, satu ayat aja? Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para manusia, saling menghukumilah kalian. Enggak ada. Saling menilailah kalian, enggak ada. Tapi mengapa? Ya, kewenangan untuk menghukum atau menghukumi seseorang yang pada hakikatnya hanya milik Allah, kemudian kita rampas dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita seolah-olah menjadi wakil-wakil Allah untuk menghukum atau memberikan hukuman, penilaian kepada hamba-hambanya. Tidaklah hal itu terjadi kecuali disebabkan karena gelapnya hati seseorang. Gelapnya hati seorang hamba itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Paham ya? Paham gak ini? Sudah perbaikan gizi tadi, harus paham lah. Semangat. Gitu ya. Jadi tugas kita hanya memberikan nasihat. Mendampingi. Memberikan saran. Memberikan ide lah dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menghukum. Hukuman itu ya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Penilaian itu bukan kita yang memilikinya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memberikan penilaian kepada hamba-hambanya. Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang datang berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian menghina, mencaci, lalu menjustis, memberi
menghakimilah istilah kita, menghakimi seseorang di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, oh si fulan itu kurang aja, si fulan itu bla bla bla. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Sangat marah. Karena itu bukan hak kita. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Allah. Jadi ada satu perbandingan yang pernah diutarakan oleh Sayyidil Imam Maulana Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu taala dalam kitab Hikam beliau. Beliau mengatakan seperti ini. Maksiat yang mewariskan penyesalan itu jauh lebih terhormat, jauh lebih baik dibandingkan ketaatan yang mewariskan rasa bangga dan merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Paham gak itu? Paham ya? Maksiat yang mewariskan apa? Taubat dan penyesalan itu jauh lebih mulia dan lebih terhormat dibandingkan ketaatan yang mewariskan kesombongan. Gambarannya seperti apa? Seperti ini. Seperti yang saya contohkan tadi. Ada orang yang melakukan maksiat, lalu kemudian dia sadar bahwa dia telah melakukan pelanggaran syariat. Dan seketika itu juga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah suatu kemuliaan. Ya kan? Yang kedua, ada orang yang melakukan ketaatan. Tapi setelah dia melakukan ketaatan, lalu kemudian dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan mengatakan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Maka orang yang melakukan ketaatan ini jauh lebih rendah dan lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketaatannya telah mewariskan atau menyebabkan dia sombong dibandingkan orang yang kedua tadi. Ya. Yang melakukan maksiat, tapi maksiat itulah yang menjadi jalan baginya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia sadar bahwa dia telah melakukan maksiat, lalu kemudian dia bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apabila yang kita bandingkan dua jenis manusia itu ya. Ya, ada orang yang taat tetapi sombong dan ada yang bermaksiat tapi segera bertaubat kepada Allah. Kalau kita ingin membandingkan kedua-duanya, maka orang yang bermaksiat dan segera kembali dan bertobat kepada Allah itu jauh lebih mulia dibandingkan orang yang taat tapi sombong. Tapi di antara dua kelompok ini atau dua golongan ini ada golongan yang paling sempurna. Apakah itu? Orang yang senantiasa taat kepada Allah tapi tidak pernah merasa baik dan tidak pernah merasa sombong. Apatah lagi merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Itu orang yang sempurna. Senantiasa sibuk dengan ibadah. Ibadah aja. Salat, puasa, baca Quran. Tapi dia tidak pernah merasa telah melakukan kebaikan. Itu lebih baik dibandingkan orang yang melakukan kebaikan tetapi senantiasa merasa diri telah melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Makanya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sering-sering merasa baik. Merasa soleh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab." Ayat ini menerangkan kepada kita agar kita tidak suka atau tidak mengharapkan pujian, sanjungan dari siapapun atas sesuatu yang belum kita lakukan. Yang sudah kita lakukan saja nggak boleh, apatah lagi yang belum kita lakukan. Contoh misalnya, ada orang yang nitip duit kepada kita. Lalu kemudian orang itu bilang, tolong ya, duit ini disampaikan kepada fakir miskin. Pada hakikatnya yang berinfak itu siapa? Bukan kita kan? Kita hanya sebagai penyampai, sebagai wasilah,
sebagai kontorah. Ya. Lalu kemudian kita merasa bahwa kitalah yang berbuat baik. Itu penyakit yang sangat kronis, penyakit yang sangat buruk. Lalu kemudian kita yang ambil apa? Yang ambil foto. Padahal duit yang kita sampaikan kepada lembaga tertentu itu bukan milik kita, bukan duit kita. Tapi kok kita yang ambil foto, kita yang selfie-selfian, lalu ya kita upload di Facebook kita, ya, dan kasih ya caption situ ya. Alhamdulillah, saya telah menyampaikan ya sumbangan kepada misalnya Masjid Nurul Huda. Loh. Apa iki? Ya. Yang nyumbang bukan kita kok, malah kita yang ngaku-ngaku. Malah kita yang ya majang-majang foto ya di Facebook seolah-olah kitalah pelaku kebaikan itu. Nauzubillah. Itulah orang-orang yang gila dan mabuk pujian. Ada ya golongan orang yang gila dan mabuk pujian, maunya disanjung aja. Pas giliran nggak ada yang nyanjung, merasa hina. Loh. Ya, kok merasa hina? Ada orang seperti itu ya. Tapi bukan di sini, insya Allah bukan di sini. Ya, ada di kutub selatan dan kutub utara mungkin. Ya. Jadi kita diajarkan oleh agama untuk senantiasa tidak bosan-bosan untuk melakukan kebaikan tanpa pernah merasa telah berbuat baik. Itu akhlak yang elit, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Tapi ada jenis orang yang kebaikannya sedikit tapi mau disanjung-sanjung aja kan. Ya, itu aja yang diulang-ulang cerita kepada orang lain. Tahu kan? Sakit dia itu dulu. Kalau bukan bantuan saya tidak sembuh-sembuh itu. 10 tahunnya akan datang, itu lagi diulang. Kayak kehabisan bahan, kehabisan tema. Ya. Sebenarnya, ketika amal baik yang telah kita lakukan, kita ceritakan kepada orang lain, disertai dengan rasa bangga dan amal itu, sebenarnya kita sedang membakar hangus kebaikan itu. Paham ya? Contoh misalnya, kita telah menyumbang ya ke satu institusi atau lembaga khusus. Baik itu lembaga pendidikan, lembaga sosial dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa yang kita sumbangkan itu kita ceritakan kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain tahu bahwa kita telah menyumbang. Itu sudah menghanguskan seluruh amal ibadah yang kita lakukan tadi. Apatah lagi disertai dengan rasa bangga, apatah lagi disertai dengan rasa ya, lebih baik dibandingkan orang yang tidak nyumbang. Oh, itu sudah bukan hanya amalannya yang hangus, tapi ya dosanya malah numpuk-numpuk itu. Paham ya? Kalian sebagai praktisi Quran, nggak layak, nggak cocok, nggak level lah punya sifat-sifat buruk seperti itu. Karena ya sebagai praktisi Quran, pemangku Al-Quran, kita diajarkan untuk mencontohi akhlak-akhlak Quran. Dalam Al-Quran seperti itu. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kita diajarkan dan diperintahkan untuk menjadi insan robbani. Ya, apa itu insan robbani? Yaitu insan atau manusia yang memiliki budi pekerti yang mulia, yang tercermin dari nilai-nilai Al-Quran. Pernah nggak Al-Quran mengajarkan kita untuk berbohong? Nggak pernah. Berarti jangan bohong. Penghafal Quran kok bohong? Orang yang nggak bisa baca Quran ketika bohong saja itu dosa dan buruk, apatah lagi penghafal Quran. Ya, dosanya malah berlipat ganda. Contoh seperti ini, saya kasih logika. Saya kasih gambaran sederhana. Ada anak kecil ya, yang makan sambil berdiri. Kita bilang apa kepada dia? Jangan makan berdiri nak, jangan makan sambil berdiri deh. Ya, karena tidak sopan, tidak beradab, makanya sambil duduk. Baru sopan, begitu kan?
Anak kecil yang melakukan pelanggaran kecil saja, ya, padahal sesuai dengan umurannya kan, anak kecil, biasalah anak kecil, dunianya memang seperti itu. Jangankan makan, buang air saja terkadang sambil lari kan, betul nggak? Kalian dulu seperti itu, coba tanya ibu dan ayah kalian. Ya, tapi kalian sudah lupa dan mungkin orang tua kalian sudah lupa. Nggak tahu, saya juga seperti itu mungkin. Nanti boleh tanya dengan abah itu. Karena memang anak kecil kan. Lah, itu perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil saja, kita sudah merasa tidak apa? Tidak nyaman ketika melihatnya kan. Apatah lagi orang yang telah berumuran 80 tahun. Menghafal Quran. Ya, gelarnya profesor doktor misalnya. Gimana? Ya Allah, mau kita tabok aja kan? Ya. Anak kecil aja kita nggak suka lihat orang seperti itu, apatah lagi orang yang sudah berumur. Ya. Penghafal Quran pula. Ya Allah. Ya, maknanya apa? Jangan sampai apa yang kita hafal tidak tercermin pada kepribadian kita. Al-Quran melarang kita untuk berbohong, malah kita yang menjadi pelopor kebohongan. Na'udzubillah. Al-Quran mengajarkan kita untuk bersifat jujur, malah kita sendiri yang tidak mampu mempraktekkan nilai-nilai kejujuran itu. Lalu kemudian tujuan kita menghafal Quran itu apa? Mau ikut musabaqah? Na'udzubillah. Ya. Mau gaya-gayaan? Na'udzubillah. Ya. Mau dipanggil penghafal Quran? Hafidh misalnya? Na'udzubillah. Ya. Jangan ya, jangan sampai seperti itu nak. Harus jaga niat, pelihara niat baik, rawat niat baik itu dengan baik. Ya. Paham ya? Kan lucu itu, ada penghafal Quran tapi meditnya minta ampun, lebih medit dibandingkan orang yang tidak menghafal Quran. Loh, gimana ini? Ya. Tapi bukan di sini ya. Insya Allah di sini nggak ada yang seperti itu. Demikian juga ada yang sombong, hafal Quran. Loh, gimana ini? Al-Quran ya mengatakan jangan sombong. Kok malah penghafal Quran yang sombong? Itulah ya. Kalau kita tidak belajar akhlak dan adab, tidak menjiwai nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran. Itu ya. Jadi kesimpulannya, bait yang ke-6 ini mengajarkan kepada kita tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud, ada, tanpa diadakan dan tanpa didahului dengan ketiadaan. Dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala sifatnya abadi. Abadan sarmada, selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang bisa kita ambil dari bait ke-6 ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Baik dalam rupa, demikian juga dalam sifat. Sepemurah-murahnya manusia tidak sebanding dengan sifat pemurah Allah, karena sifat pemurah yang melekat pada manusia itu adalah bagian dari pancaran sifat kepemurahan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Oleh karena itu jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa telah berbuat baik walaupun kita telah berbuat baik. Karena kita merasa telah berbuat baik walaupun kita telah melakukan kebaikan, sebenarnya itulah yang akan menghancurkan dan menghanguskan kebaikan kita tadi. Lalu kemudian di akhirat nanti orang-orang seperti itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya kan? Amal mereka itu akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang telah hangus itu. Contoh seperti ini. Ada orang yang ngasih kepada kalian ubi atau
Bepa sama ini. Kue lah istilah kita. Tapi kuenya hangus, sudah jadi arang. Coba kalian pikirkan. Mas, iki lo tak kei jajanan misalnya. Iki wong Jawa iki. Bahasa Jawanya seperti itu ya. Ya. Atau misalnya, Mas, ini saya kasih jajan ya. Ditutup. Tiba-tiba setelah dibuka, loh, kok gosong? Ya, hangus. Pikiran apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika itu? Merasa dihormati atau merasa dihina? Dihina. Apatah lagi ketika dibuka, kemudian kue yang gosong hangus itu diangkat dan dibuang ke atas. Ambil tuh. Gimana perasaan kalian? Oh, hancur berkeping-keping. Woi, kan betul nggak? Itu manusia yang melakukannya. Terus bagaimana kalau seandainya Allah yang melakukannya? Sakitnya tuh di sini. Betapa malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah merasa telah baik walaupun kita telah melakukan kebaikan. Itu poinnya ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Apatah lagi merasa baik tanpa adanya kebaikan yang dilakukan. Oh, itu orang gila itu. Orang yang telah melakukan kebaikan aja, lalu kemudian dia merasa baik, itu sudah dianggap gila. Apatah lagi orang yang tidak pernah melakukan kebaikan tapi merasa dirinya itu baik. Apatah lagi merasa lebih baik dibandingkan orang yang melakukan kebaikan. Na'udzubillah. Itu orang tidak ada otak, itu tidak ada akal. Ya, perlu dikarantina di sini. Ya, datang sini, mondok sinilah, kita belajar sama-sama kan. Ya, belajar tentang akhlak, belajar tentang tauhid. Ya, paham ya? Ya, ini hanya sebatas contoh. Ya. Allahu Akbar. Oke lah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita ini senantiasa dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati. Ya. Allahumma amin. Sehingga kita tergolong atau layak ya, menjadi orang-orang yang datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, yang suci. Illa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu ya, tidak ada gunanya harta benda, keturunan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Tidak dianggap oleh Allah. Emang Allah bisa disogok dengan jabatan kita? Enggak bisa. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih. Hati yang suci dari penyakit-penyakit hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Ya, berkualitas. Ya. Bagaimana cara kita untuk menjauhkan diri dari merasa baik setelah melakukan kebaikan gitu ya? Begitu ya? Ya. Caranya sangat sederhana tapi prakteknya yang berat. Ya. Teorinya sangat sederhana tapi prakteknya yang berat. Bagaimanakah caranya? Caranya seperti ini. Kita harus ada ilmu. Ya. Caranya dengan ilmu. Ya. Ketika kita telah melakukan kebaikan, kita harus sadar bahwa kebaikan kita itu bukan kebaikan yang kita miliki. Bukanlah kita yang memilikinya. Akan tetapi kebaikan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan, demikian juga yang membimbing tubuh kita untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin dan sadar bahwa seluruh sifat baik yang terlihat dari diri kita pada hakikatnya bukan milik kita. Itu adalah milik Allah. Itu ya. Ya. Cara yang ketiga, ketika kita merasa
telah berbuat baik setelah melakukan kebaikan, kita harus sadar bahwa kita sedang menghancurkan dan menghanguskan amal itu. Agar kita tidak berani merasa telah berbuat baik walaupun kita telah melakukan kebaikan. Karena apa? Merasa baik atau merasa telah berbuat baik setelah kita melakukan kebaikan itu akan menghanguskan dan akan apa? Ya, akan menghapus nilai-nilai kebaikan yang telah kita lakukan. Na'udzubillah. Itu ya. Selanjutnya, sehebat apapun seseorang merasa baik setelah dia melakukan kebaikan, dia tidak akan pernah menjadi orang baik di sisi Allah. Bahkan kebalikannya akan menjadi orang yang hina. Paham nggak itu? Kita senantiasa merasa baik. Sehebat apapun kita merasa, yang namanya merasa, ya merasa. Kita diajarkan oleh ulama seperti ini. Senantiasalah melakukan kebaikan tanpa pernah merasa telah berbuat baik. Lupakanlah kebaikan itu, agar amal ibadah tersebut aman, selamat, dan terhindar dari kehancuran. Seperti itu ya. Kita diajarkan sifat ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu adalah melakukan suatu kebaikan, setelah itu kita lupakan kebaikan itu, menganggap bahwa kita tidak pernah melakukannya. Itu baru ikhlas. Tapi kalau senantiasa kita kenang, kita catat, kita cerita kepada orang lain, kita menepuk dada, kalau bukan saya, kalau bukan bantuan saya. Lalu kemudian kita mengatakan saya ikhlas loh. Ya. Kata orang Betawi, pret gitu ya. Iya, itu kata. Nggak tahu betul nggak itu? Ya. Kita kan sering seperti itu ya, dalam berinteraksi dengan sesama. Ini saya kasih kamu. Oh nggak usah. Saya ada kok di rumah. Saya ikhlas. Loh, ikhlas kok diucapkan? Orang yang mengaku ikhlas sebenarnya dialah orang yang paling tidak ikhlas. Karena orang yang ikhlas adalah orang yang tidak pernah merasa ikhlas. Paham ya? Saya ikhlas loh. Aduh, gimana ya? Mau bilang apa? Doakan aja lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai bagian dari orang ikhlas. Jangan pernah mengatakan saya ikhlas, jangan pernah. Lebih baik kita diam, karena seperti ini. Kalau benar kita ikhlas, lalu kemudian saya mengatakan saya ikhlas, itu sudah apa? Masuk ke sifat berbangga-bangga. Bangga ya dengan keikhlasan. Tapi kalau seandainya kita mengatakan atau seorang mengatakan saya ikhlas, padahal hatinya tidak ikhlas, berarti kan sudah terjebak dalam dosa bohong. Bohong kan? Betul nggak? Oleh karena itu lebih baik diam, ngasih diam. Sudah diam aja. Nggak perlu saya ikhlas loh, saya ikhlas betul, bersumpah pula. Demi Allah saya ikhlas loh. Ya. Melakukan dosa kok, ya. Membawa-bawa nama Allah. Jangan pernah melakukan hal itu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Gitu ya jawabannya ya. Ya sebenarnya banyak lagi dalil-dalil dan penjelasan yang lain, tapi waktu kita yang sangat singkat. Ada pertanyaan yang lain? Nah silahkan. Satu lagi sampai subuh nih kayaknya nih. Kan masih suasana Idul Adha kan? Ya silahkan. Kenapa? Insan Robbani adalah insan atau manusia yang senantiasa mencontohi akhlak-akhlak kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicontohkan melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Insan Robbani kan? Insan itu manusia. Robbani itu adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat keluhuran budi. Ya, keluhuran budi. Pemaaf itu insan Robbani. Ya, ikhlas itu salah satu karakteristik atau ciri-ciri insan Robbani. Tawadu, ya, enggak sombong, itu insan Robbani. Senantiasa taat kepada Allah, insan Robbani. Jadi insan Robbani itu adalah orang yang
di dalam hatinya tertanam ya sifat-sifat mulia dan sifat-sifat ya keluhuran budi. Seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah insan robbani. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mencontohi akhlak-akhlak kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kalian dengan budi pekerti yang dicontohkan oleh Allah. Sifat baik apa yang pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Pernah enggak Allah Subhanahu wa taala mengungkit jasa setelah menciptakan kita? Enggak pernah. Masya Allah, anugerah dan karunia Allah kepada kita ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita mau ngitung-ngitung karunia dan rizki yang atau nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak pernah akan mampu menghitungnya. Paham ya? Allah, itulah insan robbani. Paham ya? Insan robbani ya. Apa tadi insan robbani? Insan robbani adalah seorang hamba yang senantiasa, ya betul, seorang insan atau manusia yang memiliki sifat-sifat keluhuran budi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kan jelas dalilnya kan? Enak kalau ngapal. Kalau kalian hafal enak. Ya, pendalilannya enak. Paham ya? Ya. Jam berapa ini? Saya rasa cukup ya. Karena waktu sholat Isya telah masuk. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa habibi qulubina sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhal arifin bik bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min kitab Khulasatil Kalam Syarh Nazmi Aqidatil Awam للمؤلف سيد الإمام العلامة أحمد المرزوقي المكي رضي الله تعالى عنه الذي كتبه شيخنا الدكتور هشام كامل حامد موسى الشافعي الأزهري حفظه الله تعالى ورضي الله تعالى عن شيخنا
wa 'anil jami'. Ila an qala radhiyallahu ta'ala an wa qa'imun ghani wa wahidun wahai ya. Qadir muridun 'alimun bi kulli syai' sami'un al-basiru wal mutakallimu. Sifat selanjutnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan ini masih termasuk sifat salbiyah, yaitu qaimun. Artinya berdiri sendiri, qaimun binafsih. Ya, mandirilah istilah kita sekarang. Maksudnya tidak membutuhkan bantuan orang lain, tidak membutuhkan bantuan makhluk dalam mengurus seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan makhluk untuk mengurus seluruh makhluknya. Ya. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengontrol, Allah yang mengawasi, demikian juga Allah yang mengatur segala-galanya. Itulah kehebatan atau kemahahebatan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'naha annahu ta'ala ghaniyun 'anil khalqi la yahtaju syai'an min ahadin fa huwal ghaniyul mughni. Pengertian dari qaimun adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, maha kaya. Ya. Tidak butuh 'anil khalqi, dari makhluk siapapun dia. Tidak butuh pujian makhluk. Ya. Jadi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menambah kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala telah berada pada posisi kesempurnaan yang sejati. Yang mana kesempurnaan itu memang berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita. Pujian orang lain kepada kita akan mengangkat martabat kita. Ya. Contoh misalnya seorang artis, ya kan, semakin banyak pengikutnya, fansnya, ya namanya akan semakin naik, semakin dikenal oleh orang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Pujian makhluk, sanjungan makhluk tidak akan pernah mampu sekali-kali menambah kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah keagungan dan kemuliaan yang memang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan qaimun bi nafsi. Ai annahu ta'ala ghaniyun 'anil khalqi. Tidak butuh kepada makhluk. Kalau kita kan butuh kepada makhluk. Ya kan? Ada yang enggak butuh kepada makhluk di sini? Nafas. Kita butuh kepada nafas kan? Butuh nafas. Nafas itu apa? Makhluk kan? Kita butuh kepada makhluk bernafas. Kita butuh kepada pergerakan. Ada nggak orang yang bisa diam membatu misalnya? Nggak usah lama-lama lah, 1 jam aja, nggak ada. Pasti kita butuh kepada makhluk yang bernama gerakan. Demikian juga tidak ada orang yang mampu bergerak selama-lamanya. Pasti ada waktu jeda, istirahat, tidak bergerak. Berarti tidak bergerak itu adalah makhluk. Kita butuh kepada makhluk. Ada orang yang bisa duduk 100 tahun? Enggak ada. Kita perlu atau butuh berdiri sejenak, berjalan, berbaring, duduk dan lain sebagainya. Itulah kelemahan makhluk. Kelemahan yang senantiasa melekat pada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah zat yang sempurna. Zat yang maha kaya, yang mandiri, berdiri sendiri tanpa membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya. Tidak butuh tempat, tidak butuh ruang waktu. Kalau kita butuh tempat dan butuh ruang waktu. La yahtaju syai'an min ahadin. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu apapun dari siapapun. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya jelaskan tadi, pujian dan sanjungan kita kepada Allah tidak akan pernah menambah kemuliaan dan keagungan Allah. Demikian juga kebalikannya. Ada orang yang tidak beriman kepada Allah, yang membenci Allah, yang memaki Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan cacian, makian, tidak berimannya makhluk, lalu kemudian kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berkurang? Tidak.
Karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan yang sejati, yang memang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Au عدم احتياجه تعالى إلى ذات يقوم بها أو إلى مكان يوجد فيه أو إلى موجد يوجده تعالى. Pengertian yang lain, ada muhtiyajihi ta'ala ila zatin yaqumu biha. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada zat yang menjadi penopang keberadaan dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita kan kalau kita kan punya ruh, dan ruh kita numpang kan, nebeng. Nebeng di mana? Di jasad kita. Baru kita ya disebut manusia. Ketika jasad dan ruh itu telah berpisah, maka status kita bukan manusia. Status kita apa? Mayat. Kita berstatus sebagai manusia ketika ruh kita itu nebeng, bertempat, numpang di jasad kita. Baru kita dinamakan manusia. Ketika berpisah, maka ruh kembali ke asalnya dan jasad juga kembali ke asalnya. Dan jasad itu dinamakan mayat. Ruh ya ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, gitu ya. Au ila makanin yujadu fih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak membutuhkan tempat. Berbeda dengan akidah orang-orang yang mujassimah, musyabbihah, yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dengan mengatakan bahwa Allah pun butuh tempat. Tempat itu bernama langit. Mereka berkeyakinan atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Kalau seandainya Allah Subhanahu, secara logika ya, secara logika, kita main logika dulu sebelum ya membahas tentang dalil. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di langit ketujuh. Kalau kita tidak meyakini hal itu, tapi mereka yang meyakininya. Oke, untuk membantah dan mematahkan argumentasi mereka, mereka juga menggunakan dalil. Ya. Wa huwallahu fis samaa'i wa huwallahu fis samaa'i wa fil ardh. Itu kan dalam di juz 7 itu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di langit dan ada di bumi. Mereka mengatakan bahwa Allah memang butuh tempat. Tempatnya adalah langit. Oke. Untuk mematahkan argumentasi ini secara akal sangat gampang. Kita bisa bertanya kepadanya. Kalau seandainya Allah ada di langit, terus kalau langitnya hancur, Allahnya pindah kemana? Ngungsinya kemana? Paham nggak? Ini menunjukkan bahwa argumentasi mereka yang mengatakan bahwa Allah di langit itu terpatahkan. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah ada di langit, apatah lagi itu langit ketujuh, terserah langit ketujuh, langit keenam, langit keberapa, terserah. Berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan tempat yang bernama langit. Berarti sama dong Allah dengan kita, membutuhkan sesuatu, membutuhkan makhluk. Paham ya? Dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di langit atau ada di bumi tidak bisa kita pahami secara tekstual. Tidak bisa kita pahami apa adanya, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip utama akidah kita, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit misalnya, sebentar di ayat yang lain ada di bumi, bukan berarti Allah itu berpindah-pindah, tidak. Ada makna dan pengertian lain yang perlu kita pahami, yang harus kita pahami melalui apa? Pendekatan kontekstual, memahami hadis atau ayat bukan hanya sebatas apa yang tertera. Kita harus memahaminya melalui kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an juga. Jadi pengertian Allah Subhanahu wa taala ada di langit itu bukan berarti Allah ada di langit, akan tetapi maksudnya Allah lah yang menciptakan langit. Ya. Allah lah yang menciptakan bumi. Allah lah yang menguasai langit.
Allah lah yang menguasai bumi, Allah lah yang mengatur langit, Allah lah yang mengatur bumi, Allah lah yang demikian seterusnya. Paham ya? Ya. Karena ketika kita mengatakan bahwa Allah ada di langit, berarti kan Allah membutuhkan satu tempat yang bernama langit, dan itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qaimun binafsih. Ya, berdiri pada zatnya sendiri dan tidak membutuhkan makhluk. Paham ya? Oke. Au ila mujin, au ila mana tadi? Au ila mujidin yujiduhu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu yang mengadakannya sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi ada. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengadakan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diadakan oleh sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Itu zat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham enggak ini? Ketika kalian keluar dari sini, kalian akan berhadapan, berjumpa dengan orang-orang yang memahami akidah dengan pemahaman yang sangat aneh. Mereka mengatakan bahwa Allah turun ke langit ketujuh di sepertiga malam terakhir. Kalau Allah turun langit ketujuh, turunnya kayak gimana? Kan banyak pertanyaan yang akan timbul kan? Turunnya kemana? Posisi langit yang ketujuh di bagian mana? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala turun di langit ketujuh, berarti langit dunia kan? Bukan langit ketujuh, langit dunia, mohon maaf. Ya. Di sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir kita di Luwu Timur ini berbeda dengan sepertiga malam terakhir di Mekah. Paham nggak? Terus pertanyaannya seperti ini, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir, Allah kira-kira menggunakan waktu yang mana? Waktu Indonesia atau waktu Mekah? Ya. Dengan Mekah waktunya berbeda. Ya. Kita di sini jam 6 pagi, di sana masih ya jam 1 malam. Pertanyaannya, kira-kira Allah turun ke langit dunia itu ikut waktu yang mana? Kan bingung kita kan? Terus posisinya di mana? Kalau misalnya turun di Luwu Timur misalnya, Luwu Timur bagian mana? Kan bingung kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini seperti turunnya seseorang dari anak tangga. Ya. Yang dimaksud di situ adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, penerimaan doa ketika ada seorang hamba yang memohon di waktu itu. Itulah pengertian yang sebenarnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu jangan kita pikirkan seperti makhluk yang bisa berpindah-pindah kayak Spiderman misalnya, ada di sini tiba-tiba ada di sana, bisa menghilang. Nauzubillah. Tuhan kita Allah itu bukan kayak kartun. Ya, nauzubillah. Tapi ada orang yang akalnya sakit, jiwanya pun mungkin sakit, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dan itu sangat berbahaya. Golongan mujassimah namanya, golongan musyabbihah, mengatakan bahwa Allah mempunyai jasad jisim dan juga menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nauzubillah. Paham ya? Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun, tidak membutuhkan siapapun, dan tidak berada di tempat manapun dan di waktu apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh ruang dan waktu. Paham ya? Dalilnya apa? Ya, dalil tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala al-qiyamu binafsi atau qaimu binafsi, mandiri, berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan selain Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha kuat
berdiri pada zatnya sendiri, tidak membutuhkan kepada bantuan makhluk. Ya. Kita ini sehebat apapun kita masih membutuhkan bantuan makhluk. Kita makan misalnya, mau makan, bisa nggak kita nanam padi sendiri, nyangkul sendiri, ya kan? Ya, mengairi sendiri, ya, mencabut rumput sendiri, semua serba sendiri, kita sendiri. Lalu kemudian kita yang mengupas sendiri, kita yang memasak sendiri, ya, kita yang makan sendiri, nggak bisa. Kita yang menumbuhkan sendiri, kita yang mengeluarkan buah padi sendiri, nggak bisa. Pasti kita membutuhkan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan benih padi yang kita semaikan. Dan benih padi itu pun juga makhluk kan? Untuk makan kita perlu makhluk, bantuan makhluk. Ya, lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Allahu Akbar. Selanjutnya, sifat yang kelima adalah wahidun, maha tunggal, maha esa. Ya. Maknaha, pengertian dari wahidun atau keesaan Allah Subhanahu wa taala, sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala atau ketunggalannya adalah annahu ta'ala wahidun fi dzatihi wa fi sifatihi wa af'alihi fala nadhira lah wa la syabiha lah wa la mathila lah wa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Gitu ya. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal dan Esa fi dzatihi, pada zatnya, wa sifatihi, demikian juga pada sifat-sifatnya. Walaupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga nama-namanya banyak, akan tetapi tetap zatnya tunggal. Ketunggalan zat itu adalah suatu keniscayaan. Itu ya. Wa af'alihi, demikian juga pada af'al atau pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, aktivitas, ya, mengatur, memberi rezeki, itu af'al. Dan pekerjaan atau aktivitas Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari sifat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat pemurah. Kepemurahan itu diterapkan dalam bentuk apa? Memberikan rezeki. Memberi rezeki kan af'al, fi'il, memberi kan? Seperti itu. Fala nadhiralah, maka ya, tidak ada yang membantu Allah. Ya, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wala syabihalah, demikian juga tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Dan juga Allah tidak menyerupai makhluknya. Seperti itu. Wala mathilalah, dan tidak ada yang bisa menandingi Allah. Ya. Wa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Dan apapun yang terlintas tentang Allah, tentang rupa, tentang bentuk Allah Subhanahu wa taala dalam fikiran dan hatimu, maka yakinlah bahwa Allah tidak serupa dengan apapun yang melintas tadi. Paham ya? Ya. Berbeda dengan Tuhan orang lain. Tuhan orang lain yang mereka yang mengimajinasikannya. Ya. Contoh misalnya zaman jahiliyah ketika Islam belum datang. Ya, orang-orang kafir Quraisy menyembah apa? Berhala. Berhala terbuat dari apa? Batu. Ada juga yang terbuat dari mentega. Iya. Kayak kue begitu kan. Setelah disembah, yang menciptakan mereka, yang menyembah mereka, yang makan juga mereka. Kan lucu. Kan ada suatu kisah dulu kan. Seorang sahabat di zaman jahiliyahnya sebelum masuk Islam membuat patung dari makanan. Ya, istilah kita sekarang mungkin kayak apa ya? Kue lah. Patungnya dibentuk, kuenya dibentuk kayak patung kan. Setelah itu disembah. Setelah lama menyembah, sujud, 1, 2, 3, 4,
lapar. Lalu kemudian dia mengatakan, mohon maaf Tuhan, saya lapar. Ya, tolong kenyangkan saya. Nggak kenyang-kenyang. Ya, lalu kemudian, karena saya nggak bisa kenyang tanpa makan dan tidak ada makanan yang lain, dan kebetulan kue yang ada di hadapan ini enak. Ya, dipatahkan tangannya, cekrek, dimakan. Enak juga Tuhannya. Tuhan kok bisa dimakan? Kan lucu kan? Itu zaman jahiliyah. Kalau kita memiliki Tuhan yang tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak bisa dilihat. Karena kalau seandainya Tuhan atau Allah bisa dilihat, maka berarti Allah menyerupai makhluk yang bisa dilihat. Kan? Dan Allah Subhanahu wa taala terbatas oleh penglihatan. Berarti sama dengan makhluk. Akan tetapi pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak berbentuk. Tidak mempunyai rupa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu ya. Au hiya adamut ta'addud fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya, pengertian yang lain adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, Maha Esa fi dzatihi, pada zatnya, wa sifatihi wa af'alihi. Demikian juga ya pada sifat dan pekerjaan-pekerjaannya, dari pada aktivitas-aktivitasnya. Contoh seperti ini. Kan kita meyakini bahwa Allah lah yang mengatur segala-galanya kan. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, ya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menumbuhkan. Ya kan? Coba kalian bayangkan, kalau seandainya pekerjaan itu dilakukan oleh manusia, masuk akal nggak? Ya. Sekarang misalnya Angga, dia yang masak sekarang, dia yang harus memberi rezeki, dia yang harus ambil air, dia yang harus mencuci, dia yang harus apa lagi? Yang harus mengayomi, yang harus mendidik. Nggak mampu, karena banyak tugas yang harus diselesaikan pada satu waktu, pada waktu yang bersamaan. Nggak masuk akal. Tapi hal tersebut tidak bisa kita samakan dengan Allah, tidak bisa kita serupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu bukan seperti manusia yang melakukan aktivitas tertentu. Ya. Paham ya? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Paham nggak sampai sini? Ya, itu sifat yang kelima. Allah. Jadi, ya, sifat nafsiyah itu hanya satu ya, wujud itu sifat nafsiyah. Sifat salbiyah itu ada 5. Yang pertama adalah qadim, yang kedua adalah baqi, yang ketiga adalah mukhalafatul lil khalq atau mukhalafatul lil hawadis. Yang keempat adalah qaimun bi nafsihi, dan yang kelima adalah wahdaniyah atau wahidun bi zatihi. Itu ya. Itu sifat salbiyah yang keempat, sorry. Selanjutnya mana sambungannya? Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un al-basiru wal mutakallim. Selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu qudrah atau qadirun. Al-qudrah sifatun wujudiyah azaliyah qaimatun bi dzatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin
wa i'damuhu ala wifqil ilmi wal iradah. Wallahu ta'ala la ya'jizu an syai'. Fal kaunu wa ma fihi taw'un amruhu la yastati'u isyanuh. Amruhu bainal kafi wan nun. Ad-dalilun naqli qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sifat selanjutnya adalah qudrah. Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak, yang tidak didikte oleh siapapun. Kalau kita kan mempunyai kemampuan juga, tetapi didikte oleh apa? Apa yang mendikte kita? Akal kita. Gitu ya. Akal inilah yang mengontrol seluruh aktivitas kita. Mulai dari akal, lalu kemudian kepada tindakan. Adapun qudrah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala adalah kemampuan yang sifatnya azali. Yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga maha mampu untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Dalilnya apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya innama amruhu, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an, apabila menginginkan sesuatu, ay yaqula lahu kun fayakun, maka cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadi, maka jadilah. Dan jadinya sesuatu ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut terjadi, tidak melalui proses, tidak butuh tempat dan waktu. Paham nggak? Tetapi ketika sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan ke tempat yang bernama dunia yang terikat oleh ruang dan waktu, maka hal tersebut, ya, terwujud melalui proses. Contoh misalnya, proses kelahiran, ya, kan sangat membingungkan dan mengagetkan kalau misalnya ada seseorang yang tiba-tiba saja melahirkan, ya kan? Tanpa proses menikah, tanpa proses hamil, tiba-tiba melahirkan, nggak ada, perutnya nggak kelihatan gembung kayak gitu ya. Tiba-tiba saja apa? Melahirkan. Ya kan? Menakutkan nggak itu? Menakutkan. Kita bersama kawan, ya, di samping kanan kalian perempuan tiba-tiba aja melahirkan. Anaknya langsung nongol begitu kan? Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sesuatu itu tidak melalui proses pada awalnya, pada awalnya hakikatnya seperti itu. Tapi ketika keinginan Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan ke suatu tempat yang bernama dunia yang terikat oleh waktu dan ruang, maka Allah Subhanahu wa taala mengikat keinginannya itu dengan apa? Dengan, ya, undang-undang dunia, aturan dunia. Aturan dunia kan selalu semuanya melalui proses kan. La tabaqan apa? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melalui proses itu fase demi fase. Ya. Fase misalnya mengandung, ya, ngidam dulu kan. Kemudian membesar sedikit 9 bulan lebih, kontraksi, nongol gitu kan. Jadi kan melalui proses 9 bulan lebih kan. Nah, itu undang-undang dunia. Ya. Adapun pada hakikatnya di azali dulu ya nggak ada proses, nggak melalui proses. Allah ingin saja, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin, ya sudah langsung tercipta. Di azali dulu. Ya. Tapi kita sudah lupa tentang alam azali. Padahal kita dulu pernah ada di sana, tapi kita lupa. Apa yang menyebabkan kita lupa? Ya, dosa-dosa kita. Keburukan-keburukan kita, sifat-sifat buruk kita, ya, jasad kita yang mengekang dan membutakan pandangan ruh sehingga lupa tentang apa yang pernah terjadi di alam azali dahulu. Itu ya. Allah.
Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai sifat murid. Ya. Apa itu murid? Maha berkehendak. Ini juga merupakan sifat azaliyah, sifat yang memang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan segala apapun yang dikehendakinya tanpa paksaan dan juga tidak seorang pun yang bisa menghalanginya. Itu ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala maha mampu menjadikan si miskin menjadi si kaya? Mampu. Demikian juga kebalikannya, si kaya tiba-tiba miskin, ya maha mampu. Ya. Orang pendek tiba-tiba tinggi, mampu nggak? Mampu. Tapi masalahnya, ya, kita terikat oleh undang-undang dunia yang terikat oleh ruang dan waktu. Kalau seandainya Allah mau, ya pasti yang pendek-pendek bisa tinggi, yang tinggi pun bisa pendek. Tapi masalahnya Allah nggak mau, itu kan? Allah nggak mau. Kita nggak bisa memaksa Allah. Ya Allah, tinggikanlah badanku ya Allah. Kalau tidak, ya apa? Saya nggak mau makan. Ya udah nggak usah makan. Ya, biar hidupnya hemat kan, agar semakin pendek. Misalnya ini contoh. Kita nggak boleh mengancam Allah. Kan biasanya ada ya orang yang berdoa sambil mengancam-ngancam. Ya Allah, aku mohon ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Kalau misalnya tidak dikabulkan ya Allah, saya nggak mau sholat, saya nggak mau makan. Ya udah, mogok aja kalian. Ya nggak boleh seperti itu ya. Ya, ketika kita menginginkan sesuatu kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah dengan cara yang beradab. Ya kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Syaratnya apa? Fastajibuli falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yashurun. Syaratnya seperti itu. Ya. Kalau kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, maka lakukan dulu apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kan enak, suruh rumusnya gampang sebenarnya. Ya kan? Ya. Kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita. Syaratnya apa? Tunduk dan patuh dulu kepada Allah. Laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti segala permohonan dan permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Samalah ketika kita menginginkan sesuatu dari orang tua kita. Nah, kayak kalian lah, kita semua lah seperti itu, saya pun seperti itu. Coba kalau seandainya hanya minta doang. Duit, sepeda, jalan-jalan, semua permintaan kita sodorkan. Tapi satu pun perintah orang tua kita tidak kita laksanakan. Kira-kira dikabulkan ya permintaan kita? Boro-boro dikabulkan, mungkin malah kena gampar itu. Betul nggak? Marah orang tua kita. Itu antara makhluk dengan makhluk, apatah lagi dengan Allah. Gitu kan? Adapun orang yang taat, tunduk, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu minta, Allah yang ngasih, Allah yang langsung kasih. Bahkan sebelum diminta, Allah udah ngasih. Ada nggak dalilnya? Ada. Dalilnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, senantiasa tunduk dan patuh melaksanakan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, akan senantiasa menemukan solusi dalam hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka tanpa perlu meminta dan mencari. Apabila kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita ini terlalu banyak permintaan.
tapi ibadahnya bolong-bolong. Itu kan? Yang nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak ngasih itu bukan berarti Allah seke, Allah kikir bin medit, tidak. Allah nggak kasih ketika seseorang meminta, ya, dan seseorang itu tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya, makanya Allah nggak ngasih. Karena kalau ada orang yang rajin bermaksiat, tidak tunduk dan patuh kepada Allah, lalu meminta sesuatu dan Allah berikan kepadanya, maka akan semakin bertambah-tambahlah kewajibannya kepada Allah. Kewajiban apa itu? Kewajiban bersyukur. Makanya Allah nggak ngasih. Paham nggak? Karena kita nggak layak untuk menerimanya. Jadi sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah, yang perlu kita lakukan pertama adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, kita harus berpikir, layak nggak kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan kita saat ini. Mintalah sesuatu yang sesuai dengan keadaan kita, yang pantas, yang cocok untuk kita. Contoh misalnya seperti ini. Ada orang miskin, mintanya Lamborghini. Ya Allah, Lamborghini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau seandainya Allah ngasih, bayar pajaknya setiap tahun dari mana? Coba mikir. Bayar pajaknya dari mana? Perawatannya, duitnya dari mana? Kan lucu kan? Mobilnya mewah, pajaknya mahal, biaya perawatannya juga mahal, tapi nggak ada duit. Duitnya dari mana? Kan lucu tuh kan? Ya, nggak ada duit, nggak ada pekerjaan, mintanya Lamborghini. Ya minta ya sepeda dulu lah, ya kan? Nah, sepedanya dipakai untuk apa? Untuk ya bekerja, untuk beribadah kepada Allah. Nanti kalau ya ekonominya semakin meningkat, baru minta yang lain, motor bekas dulu, supaya nggak kaget. Ya. Supaya nggak lupa kepada Allah, disyukuri dulu, ya, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu baru minta ya motor baru yang harganya ya biasa-biasa saja, ya, misalnya Honda Beat misalnya kan, sesuai mi itu, cocok mi itu. Kerja lagi, ibadah lagi, bersyukur lagi, bersyukur. Ya, seperti itu secara bertahap. Jangan mintanya langsung wah, yang tidak sesuai dengan kita. Gitu ya. Jadi meminta itu ada caranya, ada adabnya. Ya kan? Paham nggak ini? Allah. Selanjutnya, ini yang terakhir ya, insyaallah untuk malam ini. As-sam'u ay sami'un. As-sam'u sifatun wujudiyah azaliyah qa'imatun bidzatihi ta'ala tata'allaqu bil mawjudati awil masmu'ati fatudriku idrakan tamman yughayyiru idrakal ilmi wal basar. Fallahu ta'ala mawsufun bi annahu yasma'u kulla syai'in bila wasitati udhunin aw ghairi dhalik. Ad-dalilun naqli qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sifat selanjutnya yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat mendengar, maha mendengar. Kita mendengar tetapi bukan maha mendengar. Kalau Allah Subhanahu wa taala kan maha mendengar. Ya, walaupun kita mempunyai sifat mendengar dan Allah juga mempunyai sifat mendengar, akan tetapi sifat mendengar yang melekat pada diri kita tidak sebanding dan tidak sama dengan sifat mendengar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat mendengar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang memang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya qadim. Ya. Dan tidak membutuhkan alat. Kalau sifat pendengaran kita membutuhkan alat yang bernama telinga kan? Kira-kira ada nggak orang yang bisa mendengar tanpa adanya telinga? Nggak bisa.
Jangankan nggak ada telinga, telinganya bermasalah saja, kita nggak bisa mendengar. Ya. Kenapa? Karena memang sifat mendengar kita itu, kenapa? Ya, bergantung kepada alat bantu yang bernama telinga. Adapun sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala ya tidak membutuhkan telinga, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak mempunyai telinga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu? Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu tanpa cara. Paham enggak? Itu perbedaan antara Allah dengan makhluk. Kalau kita menggunakan cara dan menggunakan alat bantu. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan sesuatu ya, tanpa cara dan tanpa alat bantu. Tidak boleh kita bertanya, seperti apa Allah, bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu? Pertanyaannya sudah salah, karena ketika kita bercerita tentang cara, maka itu berarti ya, hal tersebut berhubungan dengan sesuatu yang bernama makhluk. Ya, karena mendengarkan sesuatu dengan cara itu hanya ada pada makhluk. Paham ya? Jadi kalau misalnya kalian nanti membaca ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, kalian tidak perlu dan tidak usah ya, membayangkan caranya kayak gimana. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar tanpa cara. Yang mendengar dengan cara itu ya makhluk. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar tanpa alat bantu. Lain halnya dengan manusia dan makhluk secara umum. Jadi ketika kita mendengar ayat-ayat yang menerangkan dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, jangan kita samakan cara mendengar dan kualitas pendengaran yang kita miliki dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar dengan zatnya, bukan dengan alat bantu dan juga tanpa kaifiat atau cara. Karena hanya makhluk yang mendengar dengan cara dan proses. Kalau kita kan mendengar dengan cara, proses dan alat bantu, betul nggak? Prosesnya gimana? Ya. Prosesnya ada renggang waktu, betul nggak? Misalnya ada orang yang memanggil kita dari sana, apakah langsung kita dengar? Tidak. Ya, melalui proses. Suara itu dibawa oleh udara atau angin ke sini kan, melalui frekuensi frekuensi apa namanya? Suara ya. Baru bisa sampai. Ya. Dan juga harus melalui alat bantu yang bernama telinga. Dan kita hanya bisa mendengar sesuatu yang bersuara, betul nggak? Ya, kalau suaranya sesuai dengan kemampuan telinga kita untuk mendeteksinya, maka kita mampu mendengarnya. Ya. Kalau tidak sesuai, tidak cocok, maka kita tidak akan mampu mendengarnya. Contoh misalnya, bunyi langkah semut, kita dengar nggak? Nggak dengar. Ya. Tapi bukan berarti langkah semut itu tanpa suara, ada suaranya. Antara sesama semut ya dengar. Paham nggak? Kalau kita nggak mampu, berarti kan pendengaran kita terbatas sesuai dengan frekuensi suara yang yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas ya alat pendengaran. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ada suara nggak ada suara, ya Allah adalah Maha mendengar tanpa perlu adanya suara. Paham ya? Paham gak ini? Allah. Jangan sampai nanti kalian terjebak dengan pemahaman orang-orang yang musyabbihah atau mujassimah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, dengan mengatakan Allah ada telinga, tapi telinganya nggak sama dengan makhluk, nggak sama dengan manusia. Dia mengatakan bahwa Allah punya telinga itu berarti sudah menyerupakan Allah dengan makhluk.
Karena hanya makhluk saja yang mempunyai telinga. Gitu ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Itu adalah pemahaman golongan-golongan mujassimah dan musyabbihah. Orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dan juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai organ tubuh. Ya, akan tetapi organ tubuhnya tidak sama dengan makhluk dan manusia secara khusus. Na'udzubillah. Nah, kalau keyakinan kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun juga. Paham ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini perlu kita pahami dengan baik agar ketika kita sholat kita tidak perlu susah-susah mencari rupa dan wujud Allah itu seperti apa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai rupa. Ya, dan juga tidak mempunyai jasad kasar seperti kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Ulang dulu. Ya, pertanyaannya apa? Apakah itu perbuatan dosa maksud itu sudah ditetapkan dari zaman azali atau bagaimana? Oke, pertanyaannya adalah apakah ya, maksiat yang dilakukan oleh makhluk itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di azali? Jawabannya iya. Segala sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakoni saja. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat bertaubat. Tujuannya apa? Untuk membebaskan kita dari hukuman ketika kita terjebak oleh takdir melakukan maksiat. Paham nggak? Jadi seperti ini. Ketika ada orang yang melakukan maksiat, maksiat itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia diciptakan. Paham ya? Kita sebagai manusia yang baik, manusia yang berakhlak, yang bertauhid, kita diajarkan untuk tidak pernah berpikir akan atau ingin melakukan maksiat. Itu tugas kita. Adapun ketika seseorang sudah berusaha untuk menjauhkan diri dari maksiat, berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari maksiat, ya Allah, berusaha menjauhkan diri dari maksiat, tiba-tiba saja terjebak dalam maksiat, ya memang sudah takdirnya. Adabnya seperti apa? Ya, kita langsung atau segera bertaubat kepada Allah. Itu aja. Ketika kita melakukan seperti itu, maka kita dianggap sebagai orang yang tidak bermaksiat. Mengapa? Karena pertama, kita sudah berusaha untuk menghindar. Ya kan? Kita sudah berusaha untuk menjauhkan diri dari seluruh jenis maksiat. Kita jaga diri kita jaga mata kita jaga keinginan kita, langkah kita dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita juga sudah berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari keburukan, dari maksiat. Tiba-tiba saja seseorang itu terjebak dalam maksiat. Itu berarti takdirnya. Kewajiban kita atau seseorang yang ditakdirkan untuk melakukan maksiat, kewajibannya apa? Segera bertaubat. Ya. Jangan malah bilang, mumpung, na'udzubillah, langsung bertaubat. Nah, ketika seseorang telah melakukan kewajiban-kewajiban ya, kehambaannya kepada Allah, setelah bertaubat, berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari maksiat, lalu berdoa, lalu ternyata terjebak juga dengan maksiat, kemudian dia bertaubat, maka orang seperti ini dianggap sebagai orang yang tidak berdosa. Paham ya? Hadisnya apa? Dalilnya apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang segera bertobat ketika dia telah melakukan maksiat dan dosa dan telah berusaha untuk menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari maksiat tadi, ya, maka bagaikan orang yang tidak memiliki dan mempunyai dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Gitu ya. Tapi kalau ada orang yang sengaja malah masuk agenda hidupnya, nanti malam saya akan curi ayam tetangga saya. Nauzubillah, sudah diagendakan kan? Ayam.
Oh, ayamnya Fatir itu besar-besar itu saya lihat. Ayam Bangkoknya. Kira-kira jam berapa dia tidur? Oh, jam 9. Berarti saya tunggu dulu dia ngorok misalnya. Jam 8 misalnya. Contoh toh. Oh, berarti kira-kira jam 11 nanti saya datang. Ya. Lalu kemudian setelah dia melakukannya, dia merasa bangga. Oh, hebatnya saya tadi malam. Ayam Bangkoknya Fatir berhasil saya curi. Dia cerita kepada, ya Allah, dosanya bertumpuk-tumpuk itu. Ya. Setelah itu juga dia tidak langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah bangga. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang layak untuk mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi kalau ada orang yang sudah berusaha untuk menghindar dari maksiat, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga kaki, langkah dan lain sebagainya, lalu kemudian selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari maksiat. Tiba-tiba terjebak dalam maksiat, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah ketika itu juga, maka dianggap tidak berdosa. Dan itu adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak seorang pun mampu untuk menghindarinya. Paham ya? Ya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang segera bertaubat dari dosa yang telah dilakukannya seketika itu juga, maka dianggap kayak orang yang tidak ada dosanya. Paham ya enggak ya? Ya. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita tutup? Enggak ada. Alhamdulillah. Cukup sekian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan keberkahan ilmu kepada kita. Demikian juga hidayah dan taufik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita dari hal-hal yang buruk. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.